bersama Master Kunci Digital ya. Oke, lanjut. Kemarin kita sudah unboxing handle K7800. Untuk pada kesempatan kali ini kita akan bantu untuk menjelaskan cara pemasangan beserta cara settingnya. Ya, oke. Ini handle-nya sudah siap, Oke. Ini untuk handle-nya terdiri dari satu set ya waktu pembelian. Jadi depan dan belakang. Oke. Yang ini bagian depan, ini bagian dalam ruangan. Oke. Jadi pada saat pembelian nanti bentuknya seperti ini. Ya. Ada kabelnya, bisa dipegang teman-teman. Ya. Dan ini juga lokesnya. Lokesnya juga ada kabel. Ya, untuk pemasangan nanti tinggal ditancepin sesuai instruksi aja. Ini kita buka. Ini saya juga agak buka di sini juga. Oh iya, oke. Cuman ini aja yang dibuka ya teman-teman. Oke, jadi pada saat pemasangan ini yang warna hitam dicolok ke yang warna hitam. Oke. Hitam ketemu hitam ya teman-teman. Hitam, tapi nanti ini masuk dulu ke masuk ke ini platnya ini sini. Lubang lewat sini. Karena nanti kan ini skrunya di pintu. Ya, ini masuk ke tanam di pintunya ya. Di pintu. Oke. Kemudian untuk lokesnya sendiri. Lokesnya ini berwarna merah. Merah. Oke, dicoloknya ke tempat yang berwarna merah. Merah. Nah, nanti di sana juga ada tulis for mortis. Tulisannya for mortis. For mortis. Jadi disesuaikan dengan warnanya. Sudah hanya dua hal itu aja untuk pemasangan. Kemudian arah bukaan sekarang yang kita bahas. Nah, untuk mortis yang bentuknya kayak begini, berarti dia arah bukaannya itu didorong. Nanti pada tutup dia nanti begini. Kalau yang arah bukaannya ditarik, bagaimana sih? Nah, mortis nanti akan terpasangnya seperti ini. Oke. Nah, akan terpasangnya seperti ini mortis. Nah, kalau kita mau rubah arah bukaan, skrupnya dibuka dulu untuk yang cloudnya ini. Kita buka. Oke. Setelah kita buka, yang bagian sini tinggal diambil aja, ditarik. Tinggal kita putar. Dimasukin lagi. Ya, jadi simple. Mau yang begini atau yang seperti ini, tergantung dari arah bukaan pintu. Untuk merubah lidahnya ya. Yang penting buka ini aja ya teman-teman. Buka mortisnya aja. Buka platnya, sorry. Platnya ya. Nanti tinggal dirubah. Oke. Setelah buka itu pasti dari handle-nya sendiri akan berubah juga. Betul. Arah bukaannya. Ya. Oke, ini saya contoh dengan yang model ini untuk awal ini dia push ya. Push ya. Kalau buka pintunya dia modelnya tarik gimana sih? Mau ditarik ini kan nggak bisa ini kalau ditarik. Ditarik nggak bisa ya, hanya bisa tinggal didorong. Push ya. Oke. Sebelum kita pemasangan secara total, kita pastikan dulu ini modelnya push. Kalau sudah push nggak usah dirubah. Tapi kalau dia model tarikan, di sini nanti ada skrup. Ya teman-teman. Oke. Ada skrup sama ada tulisan di sini push. Nah, yang ini pull. Tinggal kita rubah aja skrupnya. Copotin, pindahin ke sini. Saya contoh. Ini saya pindahkan dulu. Oke, ditekan ya, ini ditekan, baru kita pindahkan skrupnya. Sudah selesai, tadi di push ya. Nah, di push jadi nggak bisa tuh. Nggak bisa, bisanya ditarik. Nah, jadi di push nggak bisa, dan ditarik. Seperti itu ya. Jangan lupa depannya. Depannya juga ya. Belakang sudah dirubah. Tadi depan ini tarik. Didorong nggak bisa. Berarti kan depan belakang sama-sama ditarik. 1, 2, 3. Sama-sama ditarik ya. Jadi supaya seragam. Ini sama. Pun dirubah juga. Dipindah dengan ini ditekan.
tekan dulu baru kita masukin skrupnya kayak gitu. Jadi untuk setting alat ini push pull ya, ini yang ini saya kembali. Oke, untuk aksesorisnya seperti yang sudah dijelaskan di video sebelumnya. Ini dapatnya Kitex 2, stiker 2, RFID card 2, kunci manual dapat 3. Oke, untuk kunci manualnya sendiri ini saya jelaskan penggunaannya itu di posisi yang luar pintu. Luar pintu dia ada di bawah, tinggal ditarik aja. Ditarik, nanti dia isinya seperti ini. Nah, ini buat yang kunci manual. Kunci manual. Kalau ini buat jumper baterai. Jumper baterai yang 9 volt. Baterai 9 volt, kalau misalkan pada saat bepergian baterainya habis, kunci manualnya lupa bawa. Jadi kita harus pakai baterai jumper yang 9 volt. Nanti pada saat di jumper, angka akan muncul di layar, kita masukkan pin, kemudian pintu terbuka baru bisa diganti baterainya. Seperti itu. Untuk model baterainya seperti ini ya teman-teman. Kalau pengen lihat baterai 9 volt, nah ini bisa beli di minimarket, pasti banyak kayak gini. Ya, benar. Oke. Itu untuk yang handle-handlenya sendiri ya. Oke, sekarang ini kita contohkan yang sudah terpasang. Yang terpasang sebentar. Oke, nah ini untuk yang sudah terpasang, bentuknya seperti ini ya. Ini lokesnya. Tadi pelatnya harus dibuka dulu ya kalau misalkan mau ganti ininya. Oke, ini belakangnya. K30 7800 ini fungsinya bisa pin, kartu, dan yang terakhir pinjer. Pinjernya letaknya di sini, tinggal kita tekan ke atas. Oke, itu Pak Polis. Selanjutnya kita apa nih Pak Polis? Yang pertama ganti pin, Pak. Kalau pinnya ini awalnya berapa bawaannya? Oke, untuk standarnya ya. Standarnya pin bawaan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya. Bintang dulu ya Pak ya? Bintang? Oke, khusus yang handle ini dia berbeda. Nah, pada saat pintu terkunci, ini ya, sudah terkunci ini dia muncul. Nah, kalau kita mau masukin pin dia pasti kedap-kedip. Beda dengan handle lainnya. Handle lainnya kan kita tinggal masukin pin. Dia ini enggak, dia kedap-kedip. Caranya kita bintang dulu, ya. Bintang dulu Pak Polis. Nah, pinnya standar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bintang lagi. Nah, dia baru bisa terbuka. Baru masuk ya Pak? Iya. Oke. Pintu tertutup otomatis nutup lagi. Seperti itu. Nah, sekarang untuk merubah pin. Ganti pin. Iya, sudah dijelaskan di video sebelumnya. Ini ada voice command-nya. Jadi mempermudah kita pada saat melakukan pengaturan, ya. Jadi kita akan coba ganti pin. Ganti pin sendiri nanti kita posisi pintu terbuka ya Pak ya? Posisi pintu terbuka aja. Nanti kita ada di sini. Oke. Press 1. Oke, To delete all, press 2. To cancel, press the star button. Semua pengaturan dari belakang. Nanti cover baterai dibuka. Ini ada N. Oke. Ada N, ada S. Ya. N-nya itu dalam arti normal, S-nya itu safety. Nah, khusus safety ini nanti kita akan bahas di video selanjutnya. Yang N dulu, N ini untuk yang normal, penggunaan normal. Jadi kita tekan N satu kali. Oke. Komennya 1 untuk register, 2 untuk delete, bintang untuk cancel, ya. Jadi kita pencet angka 1.
press 5. To register fingerprint, press 6. To cancel, press the star button. 4 untuk pin, 5 untuk kartu, 6 buat finger. Kita yang 4 dulu. Set the user secret code to register, then press the star button. Oke, tadi 1, 2, 3, 4, 5, 6 saya ganti 4, 5, 6, 7, 8, 9 bintang. Saya daftar satu aja. Kalau mau daftar beberapa, pencet terus saja bintang. Berapa lagi bintang? Ini saya cuma satu. Oke, dia ada instruksi 1. Registration completed. Berarti yang didaftarkan hanya satu. Iya. Ini saya coba tutup lagi. Oke, keluar. Oke. Ya, ini kedap-kedip. Supaya dia nggak kedap-kedip, kita pencet bintang. Saya coba yang 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nggak bisa terbuka. Ya. Yang terbaru berarti 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, dia terbuka. Ini masuk ya. Oke, jadi tadi gitu Pak Kolis ya Iya. untuk Ganti pin. Iya, Iya. ganti pin register di angka 4. Iya. Gitu. Sekarang kita coba untuk register Kartu, Pak. kartu. Nah, Oke. Ada kartu, ada teks sama stiker sekalian, Pak. kita sekalian ya. Satu-satu semua. Satu-satu ya. Ya. Oke. Seperti tadi dari belakang Dari pencet belakang. yang N satu kali. Paling kiri ya. Ya, N. N paling kiri. Nah, satu ya untuk register. 4 buat kode, 5 buat kartu, 6 buat finger. Kita kartu dulu. Kartu 5. Oke, 5. Langsung aja. Berarti ini saya coba stiker 1. Oke. Enggak. Ini sama ini. Kalau sudah selesai kita bintang. 3. Berarti ada 3. Benar ya, ada 3 ya. Ini saya tutup lagi. Sudah, bisa dicoba. Kartu terbuka. Saya tutup lagi. Ini, sorry. Kita. Oke. Ya, ini kitaknya terbuka. Satu lagi. Yang stiker. Ini yang stiker ya. Yang Karena satu kan mana? yang satu belum didaftar, kita pakai yang ini. Ini terbuka. Oke, jadi itu untuk yang pendaftaran kartu. Ya. Nah, sekarang pendaftaran finger ya. Pendaftaran finger. Oh, sebelumnya saya jelaskan dulu. Untuk yang stiker ini nanti tempelnya di belakang handphone. Belakang handphone. Nah, nanti saya contohkan. Nah, ini tempelnya di belakang handphone. Ada pertanyaan, kalau tempelnya di belakang sarung handphone bisa gak? Di sini, kemudian nanti kita tutup, ya. Oke, bisa apa enggak? Ya. Lebih baik di luar, karena tidak menghalangi dari signalnya pada saat kita membuka. Ya, jadi lebih baik tanpa ada hambatan apapun, karena kalau kita di dalam itu kadang sering terganggu, jadi nggak bisa dibuka. Itu dia tertutup jadinya. Responnya jadi kurang ya, Pak? Ya, responnya kurang, jadi lebih baik di sini seperti itu. Terus pendaftaran untuk finger ya, finger. Sekali lagi dari belakang, yang N. For registering, press 1. To install, press 2. Register 1. Register mode. Register secret code, press 4. To register card, press 5. To register fingerprint, press 6. Fingerprint 6. Berarti ke yang 6 ya, kita pencet. Contact fingerprint 3 times on the detected Fingerprint 3 kali ya, berarti. Lepas, recognize 1 time. lepas, Has been recognized 2 times. sukses. Nah, ini yang lain, sekalian pakai coba. Jadi saya tadi lihat ada tandanya ya teman-teman. Ini coba. Detected port to cancel. Ya. Press the star Ini saya masukin.
Nah, ini ada tanda ya. lepas, Suruh masukin lagi. Ada tanda lagi. kedua, Lepas. Saya masukin lagi. ketiga. Nah, sudah. Fingerprint has been recognized one time. Oke, jadi ini udah ya. Saya oke. Sudah di-create berarti ya. Iya. Ini saya tutup. Terus saya pakai finger ya, jadi ya. Ini finger. Terbuka. Jadi daftar pakai finger itu bisa. Terus yang berikutnya Pak Kolis? Untuk double locking, Mbak, biasanya kan Oke, benar. dibutuhkan itu kalau Iya. untuk double locking. Double locking itu artinya penguncian ganda. Betul. Ya, penguncian ganda. Kalau produk-produk dari Kenari yang sebelum-sebelum ini, double locking hanya bisa dari sisi dalam. Ya. Jadi dalam arti kita berada di ruangan, tapi nggak mau diganggu orang. Jadi yang dari luar nggak bisa masuk. Seperti itu. Khusus yang ini bisa kedua-duanya, bisa dari dalam, bisa dari luar. Dalam arti kalau dari dalam fungsinya kayak yang lain, kita nggak mau diganggu, dari luar nggak bisa masuk. Kalau yang dari luar, seumpama yang punya anak, nah ibunya mau keluar sebentar ke warung lah, nah anaknya di dalam kamar dikunci dulu, dikunci. Nah nanti ibunya keluar, anaknya dari dalam kamar mau keluar nggak bisa. Jadi gitu Pak Kolis ya. Iya, iya. Jadi ini ada dua fungsi khusus yang 7.800. Cara aktifinnya ini saya jelaskan satu persatu. Pada saat pintu tertutup pasti ini akan masuk. Iya. Ya. Jadi ini tetap saya tekan. Pintu kekunci ini pasti nggak keluar. Kena ini- platnya tadi ya, Ya, lawannya. kena kusen. Hmm. Ya, ini tetap saya tahan soalnya harus supaya dia nggak bunyi. Nah, nanti di sini boleh di Oh iya, jelas. bentar. Iya. Begini. Oke. Ini ada dua fungsi nih. Ini ada gambar dua gembok, ini satu gembok. Kita pencet yang gambar dua gembok, tekan ya, tahan Iya. ya, pencet sambil ditahan. Tuh, 2, 3 detik sudah lepas. Bunyi ya? Iya. Oke, ini fungsi untuk yang kita nggak mau diganggu. Ya, kita nggak mau diganggu. Nah, mau masukin pin nggak bisa. Nggak bisa ya. Iya. Terus kartu yang tadi didaftar Kartunya. nggak bisa masuk tetap. Semua hal yang berkaitan dengan mau buka dari luar nggak bisa. Iya. Jadi mau apapun, finger pun juga nggak bisa, kartu Iya, nggak iya. bisa. Nah, tetap nggak bisa. Ya, karena yang di dalam nggak mau diganggu. Ya. Ya. Cara batalinnya berarti tunggu yang dari dalam selesai. Ya. Ini tinggal tadi kita pencet yang dua gembok. Ini kita cancelinnya pencet yang satu gembok. Satu kali aja tahan. Oh, udah bunyi ya Pak ya. Udah, nah nanti kita lihat sekali lagi. Ini tetap saya tahan ya. Coba bisa masukin pin. Oh, tadi pinnya Udah. 456 ya. Iya. Nah, bisa dibuka ya. Bisa. Oke, itu yang untuk double locking Dari yang dari luar nggak bisa masuk. Nah, sekarang yang satu lagi double locking untuk Bagian dari dalam nggak bisa keluar. nggak bisa keluar. Yang tadi saya jelaskan, kalau misalkan ibunya mau keluar sebentar ke warung, anaknya tinggal di kamar, jadi dia nggak bisa keluar. Ya, cara aktifinnya posisi pintu terbuka, ya. Di layar kita pencet pagar. For additional functions, please insert the secret code or contact the registered card on the detecting card. Then press the strap button. Oke, dia disuruh masukin pin dulu. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Pagar lagi. For voice guidance Oke. volume adjustment, press 1. For registering single Fungsi ini adalah fungsi tambahan. Nanti dijelaskan di Buku panduan buku panduannya, ya. Untuk yang itu kita pilih angka 8. 8, ya, 8 yang safety mode. to cancel. Nah, safety mode 8 kita pencet 8. Sudah ya. The front door is
Oke, ini saya tekan lagi buat kunci. Sudah ya. Oke. Nah, biasa kalau dari dalam itu mau keluar tinggal buka aja. Ya, itu biasanya seperti itu ya. Oke, ini saya buka. Ini saya pencet lagi. Oh ya. Oke, sorry. Posisi pintu berarti tertutup, sorry. Ya, berarti harus yang pintu posisi pintu tertutup. Ini saya tekan. Jadi untuk sekali lagi untuk aktifin double locking untuk yang dari luar, jadi dari dalam nggak bisa keluar ya. Jadi kita double locking, kita pencet kunci. Oke, setelah itu pagar. Oke, masukin pin dulu. 4, 5, 6, 7, 8, 9, pagar lagi. Oke, jadi fungsi tambahan ya, fungsi tambahan nanti ada di buku panduan semua. Safety mode disuruh angka 8, kita pencet angka 8. Nah, ada suaranya ya. Nah, dia sudah bilang tadi safety mode set. Ya, dari jadi kita contohkan buka dari dalam. Nah, nggak bisa ya, nggak bisa masuk, nggak bisa keluar gitu. Jadi dari dalam mau keluar nggak bisa, pencet apapun nggak bisa. Pencet dari dalam nggak bisa. Pencet ini pun nggak bisa. Jadi anaknya nggak bisa keluar. Ya, anaknya nggak bisa keluar. Solusinya dari depan harus masukin pin dulu, baru fungsi ini akan hilang secara otomatis. Boleh coba, boleh. Bintang, pin. Nah, sudah. Oke ya. Sudah cancel ya. Ini coba saya tes, benar gak sudah hilang fungsinya. Saya coba tutup lagi. Oke, dibuka dari dalam, bisa dibuka. Cancel ya, dibuka ini ya. Oke, jadi itu untuk fungsi-fungsi dari 7800. Masih ada yang lainnya ya. Semua sudah ada di buku panduan ya. Terus saya lanjutkan untuk tes alarm Mbak itu Pak. Tes alarm itu bunyinya ya. Jadi kita pengen tahu bunyinya kayak gimana sih alarm. Untuk pin 3 kali kesalahan dia akan bunyi ya. Ini saya tutup dulu. Sudah 3 kali. 1, 2, 3. Nah, 3 menit ya. 3 menit dia akan berkedip terus. Dia akan berkedip terus 3 menit. Bunyinya sih cuma sebentar, cuman berkedipnya kita nggak bisa ngapa-ngapain ini. Nah, pakai kartu Pak. Ya, pakai kartu coba. Tetap nggak bisa. Nggak ya. bisa semua. Jadi selama 3 menit ya. Jadi seperti itu ya Pak Polis. Jadi untuk fungsi ini memang kita harus tunggu dulu. Nah, oke, untuk selanjutnya. Oke, ini masih. Oke. Oke, untuk ini kayak gini juga Pak Polis. Dari 7800 sama seperti lainnya. Jika kita nggak bawa kunci manual, nggak bawa kartu apapun, jenis kartunya kita nggak bawa, kartu, kitek, stiker kita nggak bawa, otomatis kita mengandalkan pin. Kebetulan kita ngajak teman. Ya, kita ngajak teman, pada saat kita input pin, teman kan bisa ngapalin ya, kita ngapalin. Nah, ini ada fungsi random, jadi random pin ya. Random pin yang pertama pasti kita ini bintang dulu
Random pin berarti harus kita random dulu pin berapapun, angka berapapun, kemudian diakhiri dengan 6 pin yang sebenarnya baru bintang. Saya contohkan. Saya sasaran. Baru saya sebenarnya. Ya. Jadi akan pinnya itu banyak ya Pak. Ada 20 pin gitu. Tapi kita selipin yang benar itu di bagian belakang. Benar. Dengan bintang. Oke. Terus kelebihan lainnya dari 7.800 ini cek baterai mungkin Pak ya. Cek baterai bisa juga dari fungsi tambahan itu. Terus juga terutama yang terpenting nih Pak Kolis ya, kita pergi rumah kosong, jadi kita pergi jam 7, ternyata jam 8 ada saudara mau datang. Ya, itu gimana itu? Jadi kan kita kasih tahu pin juga bahaya. Gitu ya Pak Kolis ya. Iya. Otomatis dari unit ini ada kelebihannya lagi. Jadi kita bisa memberikan password sementara kepada yang mau datang itu. Hanya bisa berfungsi 1 kali. Password sementara. Nah, masukin password sementara, pintu dibuka. Pada saat dia mau keluar, pintu akan tertutup lagi. Password itu sudah tidak bisa dipakai. Ya, jadi hanya bisa 1 kali buka. 1 kali buka. Ya. Caranya nanti ada di buku panduan juga, ya. Buku panduan. Bisa membantu untuk ini Pak ya, kalau bagi yang teman-teman punya pembantu pengen dibersihin kamarnya oleh pembantu, kita kasih pin sementara. Jadi dia sekali masuk bersihin kamar, dia keluar dia nggak bisa masuk lagi gitu ya. Benar. Betul. Seperti itu. Saya contohkan aja ya. Oke. Jadi posisi pintu kita settingnya di yang pengaturan tambahan kayak yang tadi itu, yang kita ngunci dari luar, jadi dari dalam nggak bisa keluar. Itu ya. Jadi ini posisinya harus terkunci. Pintu terkunci pasti ini masuk. Jadi ini saya tahan ya jari saya. Oke. Yang pertama kita pencet pagar. Masukin pin dulu. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Pagar ya. Nah, kita pencet yang angka 2. Kalau tadi 8 buat safety, kita angka 2. Nah, nanti ditambahkan pin sementaranya. Pin sementara saya masukin 1, 4, 7, 2, 5, 8 pagar. Oke ya. Jadi seperti itu Pak Kolis. Ya. Untuk ini kita sebentar, tadi kurang satu lagi ya. Ulangin aja. Saya buka dulu ya, saya ulang ya. Diulang. Oke. Ini tetap pintu tertutup, jadi ini harus masuk. Kita pencet pagar. Masukin pin dulu 4, 5, 6, 7, 8, 9 pagar. Pilih angka 2. Masukin pin sementara 1, 4, 7, 2, 5, 8 pagar. Dia suruh masukin 1 kali lagi. Yang sama ya Pak? Yang sama 1, 4, 7, 2, 5, 6 pagar. Nah, sudah register. Sudah disetujui ya. Jadi ini, nah orangnya datang yang mau bertamu itu yang cuma sekali ya, bisa tolong dimasukin Pak Kolis? Pakai ini ya, password sementara tadi ya? Password sementara, cuma bisa 1 kali ya. Bintang 1, 4, 7, 2, 5, 8. Oke, ini kebuka ya? Kebuka. Orangnya masuk nih. Orangnya masuk. Terus pintu tertutup. Nah, kalau dia keluar kan tinggal narik ini. Kalau dia mau keluar ya. Oke. Nah, dia udah selesai semua. Dia buka pintu ya. Terus dia udah posisi di luar. Pintu tertutup lagi nih. Pintu tertutup lagi. Nah, dia sudah di luar. Kebetulan dompetnya ketinggalan, Pak Kolis. Iya. Dia mau masuk lagi. Pakai pin yang tadi kita coba.
Saya coba pakai pin yang sebentar tadi. Ya, sudah tidak bisa dibuka. Jadi cuma bisa satu kali. Dia ada yang ketinggalan, otomatis harus minta persetujuan yang pemiliknya. Ya, jadi dia sudah keluar, nggak bisa masuk lagi karena cuma berfungsi satu kali ya. Ini yang sebenarnya berarti bisa tembus. Kalau pakai pin Sebenarnya bisa ini terbuka ya. Jadi fungsinya seperti itu. banyak sekali ya Pak untuk kelebihan handle K7800 ini. Kita masih ada PR lagi nih untuk video selanjutnya untuk menerangkan cara untuk mode safety ya. Ya, oke. Jadi ini mode safety, dia benar-benar buat penggunaan yang lebih aman. Jadi mau ngatur apapun harus masukin password. Ya, kalau tadi kan cuma password sekali, tinggal register ya. Safety ini lebih aman. Jadi tapi yang terutama dari safety, jangan sampai master code-nya itu lupa. Catatan utamanya. Ya, catatan utamanya. Kalau sampai lupa, maka unit ini tidak bisa digunakan. Ya, hanya bisa menggunakan kunci manual saja. Ya, hanya bisa menggunakan ini. Jadi safety mode jangan sampai lupa. Ya, untuk posisi yang safety, kodenya jangan sampai lupa. Ya, seperti itu. Untuk yang safety kita akan bahas di Video selanjutnya. Oke. Oke teman-teman, demikian untuk penjelasan cara pemasangan handle K7800 beserta setting untuk setting normalnya ya. Untuk selanjutnya simak aja di channel Master Kunci Digital, kita akan jelaskan untuk setting cara safety-nya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.